Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya? Masih. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik saja. Sebelum kita mulai ke pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk itu salah satu murid Alvin Ramadan untuk memimpin doa. Lalu kita belajar, mana kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, selanjutnya siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Pak Guru absen dulu ya. Adibah Nur Alfat, Atika Jara Faira, Aulia Islamia, Elisha, Umayya Zulfaida, Hairina Wardina, M. Ijlal Aska. Yang hadir M. Rizky Pratama, Nur Haryani, Nur Julhijjah, Alvin Ramdan, Nelis Antika, M. Erlangga, Safira Ningsi, Sakira Azahra, Febrianti Dulkis, Nur Aisyah, Al Fauzan, M. Adril. Majrin hadir ya? Adiasta ada enggak? Oke, ya, jadi dua orang yang tidak hadir ya. Ijlal sama dengan dan M. Adril. Baik, anak-anak, kita lanjut ke pelajaran. Jadi hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial.
Ada yang pernah dengar ini kata-kata coding dan kecerdasan artifisial? Belum. Ya, dari Pak Guru gini. Siapa yang di rumah yang punya handphone? Ya, jadi semua hampir punya ya, punya HP atau handphone. Di handphonenya pasti kalian main, yang utama adalah main apa? Main game. Ya, kalian pasti main game, bukan chat-chat ya, bukan main Facebook, bukan main TikTok. Ya, tapi kebanyakan kalian main game. Tapi ada juga sebagian yang main Facebook, main TikTok. Jadi penggunaan handphone yang kalian pegang di rumah itu untuk penggunaan game. Tapi saat kalian bermain game itu kira-kira bagaimana? Ketika kalian mau menang itu harus apa? Harus sesuai aturan permainan. Baru kalian bisa menang atau memenangkan permainan di dalam game tersebut. Ya. Jadi coding dan kecerdasan artifisial ini itu berkaitan dengan handphone tersebut. Ya. Nanti kita lebih lanjut akan menjelaskan apa sih ini, apa sih kecerdasan, apa sih coding, dan apa sih kecerdasan artifisial. Nah, tujuan kita mempelajari dari coding ini atau kecerdasan artifisial ini adalah yang pertama adalah meningkatkan literasi digital. Literasi digital itu semacam penggunaan HP tadi. Kemudian membantu siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Selanjutnya membekali siswa untuk menjadi produsen teknologi. Dan yang terakhir adalah menanamkan nilai etis dalam penggunaan teknologi. Ya, itu tujuan kita mempelajari coding dan kecerdasan artifisial. Ini ya. Pembelajaran coding ataupun kecerdasan artifisial ini atau disingkat KKA. Ini adalah merupakan pelajaran yang dirancang untuk menyiapkan peserta didik kalian untuk bisa menghadapi tantangan dunia digital. Dunia digital itu adalah seperti tadi bermain gadget, kemudian penggunaan laptop, gitu ya. Jadi pembelajaran coding ini untuk mempersiapkan kalian untuk mengenal literasi digital tadi. Nah, selain itu materi ini membantu kalian untuk berpikir logis, kemudian kreatif, serta bisa memecahkan masalah, dan akhirnya kalian bisa menggunakan dan memahami penggunaan digital itu, penggunaan HP contohnya, penggunaan laptop itu secara bertanggung jawab, sehingga kalian tidak menggunakan handphone itu untuk kegiatan yang tidak berguna. Contohnya tadi bermain Facebook itu tidak ada gunanya, apalagi bermain TikTok dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, kenapa coding ini ataupun kecerdasan
artificial ini sangat penting kalian pelajari. Yang pertama adalah karena nanti ketika kalian besar itu dunia kerja itu berubah cepat. Berbagai macam dunia kerja sekarang itu, kalau dulu kerja mungkin hanya petani, tapi sekarang dunia kerja itu sudah dipenuhi dengan teknologi-teknologi. Itu kenapa penting sekali. Jadi banyak pekerjaan rutin yang digantikan oleh teknologi. Kemudian Indonesia kekurangan talenta digital. Kemudian generasi muda adalah digital native. Dan terakhir itu literasi digital belum merata. Itu mengapa penting sekali coding dipelajari. Nah, dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, apa saja sih materi yang kita akan pelajari nanti? Nah, yang pertama adalah berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini adalah memecahkan masalah besar jadi bagian kecil, kemudian mengenali pola dan menyusunnya solusi logis atau algoritma. Seperti contoh tadi bermain game. Ketika kalian bermain game harus sesuai dengan aturan baru kalian bisa menang. Kalau kalian tidak sesuai aturan, kemungkinan game itu kalian tidak akan menang. Itu berpikir komputasional. Kalau kita berpikir komputasional sesuai dengan aturan, itu akan memenangkan game. Itu dengan pikiran kita. Kalau kita sesuai dengan aturan, akan berakhir pula dengan kecerdasan yang baik. Materi yang kedua adalah literasi digital. Di sini kita akan mempelajari tentang menggunakan teknologi itu secara bijak, kemudian memahami etika dalam penggunaan keamanan digital. Materi yang ketiga adalah kecerdasan etika kecerdasan artifisial, di mana kita akan mempelajari cara memahami hak privasi, kemudian keadilan, transparansi, kemudian tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Kemudian yang terakhir adalah pengenalan AI. Nah, AI ini sama dengan kecerdasan artifisial tersebut. Jadi kecerdasan artifisial itu kalau sekarang itu bahasanya adalah AI. Artificial Intelligence. Nah, pengenalan AI ini merupakan bagaimana AI itu bekerja dan bagaimana AI itu akan digunakan. Contohnya seperti Google, YouTube, TikTok, ChatGPT dan lain-lainnya. Nanti kita akan mempelajarinya secara lebih lanjut. Oke, sampai di situ dulu ya. Berarti sebelum Pak Guru akhir ada yang bertanya? Kalau tidak ada, nanti Pak Guru kasih tugas di rumah. Nanti kalian persiapkan ya. Kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Demikian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.